Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali pada hari ini, 1 April 2023. Saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur hari ini kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami rindu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, penuhi kami. Kami rindu dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang senantiasa menerangi pikiran hati kami, sehingga kami mau lebih lagi untuk memperhatikan perintah dan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau yang membawa kami masuk di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh belajar firman Tuhan yang berjudul Jaminan Masa Depan. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 14. Nah, saudaraku, mari saya mengajak kita semua untuk dapat membaca Alkitab kita bersama. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Saudara-saudaraku, melalui konteks firman Tuhan ini yang berbicara mengenai surat Nabi Yeremia kepada umat Israel di pembuangan Babel.
Suatu janji Tuhan yang dinyatakan melaluinya bahwa masa depan umat Israel akan dipulihkan sesuai dengan rancangan Tuhan. Namun mereka harus menunggu selama 70 tahun. Saudara-saudaraku, hal ini terjadi akibat dari pelanggaran mereka. Tetapi anugerah Tuhan disampaikan mendahului masa penghukuman Tuhan terhadap ketidaksetiaan bangsa ini. Tuhan menghukum dosa dan pelanggaran mereka, namun Ia tetap mengasihi mereka. Dan dari setiap perjalanan bangsa Israel, kita memperoleh dua hal penting mengenai janji Tuhan tentang masa depan bangsa ini dan iman mereka. Memang orang Israel terjajah, namun mereka diminta untuk terus mendoakan kota di mana mereka tinggal, dan bukan saja demi kesejahteraan kota tersebut, namun demi kesejahteraan umat Allah yang tinggal di kota itu. Saudara-saudaraku, melalui ayat ini kita dapat belajar bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah mengenai setiap kita. Dan saudaraku, ada perbedaan yang mencolok antara rencana dan rancangan. Rencana dapat berubah karena bersifat situasional, tergantung kondisi. Tetapi rancangan tidak. Rancangan bersifat final ataupun selesai. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, bahwa Tuhan memiliki rancangan bagi kita, maka kita jangan ngotot dengan rancangan kita sendiri, karena semua adalah kesia-siaan. Jangan mengejar sesuatu yang hanya menghabiskan energi kita, karena Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa. Maka rancangan Tuhan yang pasti terjadi, yang sungguh-sungguh akan digenapi. Rancangan Tuhan bersifat eskatologis, yang dapat menjangkau hingga masa depan yang tak terlihat oleh mata kita, ataupun tidak terjangkau oleh pikiran kita. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan memiliki tujuan akhir bagi setiap umatnya, yaitu rancangan masa depan yang baik, masa depan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan. Di dalam bahasa aslinya, kata damai sejahtera di sini menggunakan kata shalom, yang berarti sehat, utuh, dan dalam keadaan yang baik. Suatu keadaan ideal yang sangat diidamkan oleh setiap manusia, baik secara jasmani, rohani, sosial, ekonomi, semuanya baik. Dan inilah janji Tuhan kepada kita. Tuhan menghendaki agar setiap kita memperoleh janji ini. Saudara-saudaraku, Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dengan masa lalu, melainkan berfokus kepada Tuhan, memandang kepada masa depan. Karena pengampunan sudah Tuhan berikan kepada setiap kita yang sanggup mengubah kenangan yang sedih, pedih, menjadi keyakinan pada kasih-Nya yang kekal. Dan saudaraku, iman adalah kendaraan yang kita lalui, yang kita miliki untuk sampai kepada tujuan akhir yang Tuhan nyatakan. Iman dan pengharapan tidak meniadakan tindakan iman. Dengan kata lain, beriman dan berpengharapan di dalam Kristus tidaklah menjadikan kita menjadi seorang pemalas. Berdoa dan berpengharapan saja tidak cukup untuk menjadikan kita menjadi seseorang yang berhasil. Perlu ada tindakan dan langkah-langkah iman untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, saudaraku, mari kita belajar dengan giat menggapai masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Hanya dengan tindakan iman yang demikianlah kita siap menghadapi dan menyongsong masa depan yang penuh harapan dan sejahtera. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu yang meneguhkan kami.
mengajar kami menjadi seorang pribadi yang kuat, yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Kami bersyukur buat rancangan-Mu yang sungguh indah bagi kami. Kami memiliki jaminan kekal di dalam Engkau. Kami tahu bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau memberikan kami kasih yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak bisa mengubah masa lalu yang kami lihat hari ini, tetapi kami bisa mengubah masa lalu yang kami lihat esok hari. Semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami boleh berakhir pekan dengan keadaan yang penuh damai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat berakhir pekan. God bless you all.